Halo, ketemu lagi di video yang ketiga. Masih video long distance pembelajaran. Ya. Gimana? Masih sehat kan? Masih dong ya. Baik, di video yang ketiga ini secara lebih detail dan lebih kompleks nanti kita akan melanjutkan pembicaraan dari video yang kedua. Masih ada kaitan dengan variabel dan tipe data. Hanya kali ini kita akan gunakan variabel dan tipe data dalam sebuah proses penghitungan atau dalam istilah pemrograman namanya assignment. Ya, assignment. Baik, seperti biasa ini tutorial pointnya. Kemudian layar editor kita di sini ini saya hapus. Begin end. Oke, karena ini kalian di rumah masing-masing ya, maka bisa bebas mau sambil ngemil mau sambil makan silahkan ya, beda dengan kalau kalian di sekolah. Ketahuan makan minum minus dong ya. Baik, kita lanjut. Saya akan coba menggunakan dua variabel. Jadi katakanlah x1 gitu ya, nama variabel bebas x1.2 sama dengan 10. Kemudian di sini x2.2 sama dengan 5. Maka seperti ketentuan sebelumnya harus kita deklarasikan kedua variabel tersebut. Var x1 x2.2. Nah, ini kalau tipenya mau kita buat sama. Ya, kita buat sama dulu aja. Kita pilih yang integer atau sebenarnya mau real juga bisa. Real bisa. Jadi walaupun di sini itu bulat, ya ini berupa bilangan bulat, tetapi itu bisa difasilitasi oleh bilangan real. Tetapi nanti akan sama. Kalau ini saya tampilkan, saya ambil contoh satu ya, ini sedikit intermezzo. Redline x1 titik koma. Nah, di sini dia berupa dia bilangannya bulat, nggak ada komanya. Tetapi saya memilih tipe real. Kemudian saya tampilkan. Maka yang terjadi adalah ada error. Kurang titik koma. Oh, ini ya, kurang titik koma. Oke. Saya jalankan. Nah, tetap akan muncul dalam bentuk eksponen ya, seperti video yang kedua. Kenapa? Karena walaupun di sini bulat tetapi dia adalah tipe real. Jadi intinya selama dia real, entah di sini bulat atau pecahan, tetap pasti akan munculnya dalam bentuk eksponen gitu ya. 1 kali 10 pangkat 1 gitu ya. 1 kali 10 pangkat 1 ya sama dengan 10. Oke. Baik, ini saya ganti integer dulu saja supaya nanti lebih mudah. Nah, sekarang kita akan coba yang namanya proses penghitungan. Saya tambahkan lagi di sini x3, asal saja namanya. Nah, x3.2 sama dengan kita mau menambahkan, maka ya biasa x1 tambah x2. Yang saya tampilkan adalah nilainya x3. Oke, maka nanti akan muncul 15. Oke. Kalau saya ganti minus, ya maka akan muncul 5. Dan seterusnya saya ganti. Oh, salah pencet lagi. Saya ganti kali, ya pakai tanda bintang ya biasa. Maka akan muncul 50. Nah, sekarang akan sedikit berbeda kalau saya menggunakan tanda garis miring atau untuk pembagian. Error. Nah, incompatible types gitu ya. Tipenya nggak cocok loh. Kok bisa? Kan sudah benar padahal.
integer. Nah, yang jadi masalah adalah variabel X3. Jadi, pada saat kita melakukan pembagian menggunakan tanda garis miring, ya, pembagian menggunakan tanda garis miring, maka secara otomatis variabel ini, ya, yang mengandung garis miring ini otomatis akan dianggap sebagai real. Maka kalau saya tuliskan yang seperti ini, maka X3 ini nggak bisa integer, tetapi dia harus real. Ya, kita coba buktikan. Saya pindah ke sini, X3 that's real. Nah, execute. Oh, titik koma lagi. Astaga. Ya. Oke, execute lagi. Nah, ini 2 kali 10 pangkat 0. Ya, 2 kali 10 pangkat 0 artinya 2 kali 1, ya, 2. Ini ya, 10 dibagi 2 kan 2. Tapi 2, ya, 2 itu ini 2 ditampilkan dalam bentuk eksponen, maka tadi ini 2 kali 10 pangkat 0. Oke ya. Itu kalau kita mau menggunakan tanda garis miring. Nah, lalu kalau ini saya kepinginnya tetap integer, maka caranya ada satu lagi untuk pembagian selain tanda garis miring, yaitu menggunakan div atau dari kata divide. Maka hasilnya nanti ini akan bulat. Oke, kita jalankan. Nah, muncul 2. Oke ya. Kemudian sekarang kita akan coba proses yang lain. Ini saya ganti string. Maka ini saya beri tanda petik karena dia tipenya sekarang sudah string. Di sini saya ambil contoh plus x1 plus x2. Kita lihat. Oh, sorry. Ini juga string. Ya, saya gabung aja. Kok string? Ngelindur saya. Oke. X1, X2, X3 string. X1-nya 10 berupa string, X2-nya 5 berupa string, X3 adalah X1 tambah X2, tetapi di sini kondisinya X1 dan X2 berupa string. Ya, sudah bukan bilangan. Kita lihat hasilnya. Execute. Nah, 105 105 ya. Jadi ini bukan 105 tetapi 105. Kenapa? Karena dia hanya menggandeng 1 0 tuh X1, kemudian X2 nya 5, maka 105. Ya, itu yang terjadi. Maka yang sempat saya katakan di video yang kedua, kita nggak bisa ya, kalau string nggak bisa dikenai operasi matematis ya, tapi dalam artian matematis pada umumnya 10 tambah 5 ya 15, bukan 105. Itu yang saya maksud di video sebelumnya. Jadi ini penjelasannya tuh ya. Maka beda, walaupun sama-sama bisa menyimpan data angka, tetapi antara string dan integer jelas beda tuh ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau saya tunjukkan adalah ini saya akan mengganti nama variabelnya. Ini X kecil, ini X besar, ini Y. Ya, ini X kecil, ini X besar, ini Y. Oke. X kecil dan X besar, hati-hati ya, ini X kecil, ini X besar. Kalau di matematika bisa kan ya. Jadi seingat saya dulu kalau pas mau menghitung luas persegi panjang, lebar itu L kecil, luas itu L besar. Nah, di matematika bisa. Kalau di sini nggak bisa. Kita buktikan. Saya execute.
Nah, ada pesan error duplicate identifier X. Jadi variabel X-nya dianggap double. Ada yang ngembari. Nah, itu karena ini tadi. X kecil dan X besar tuh dianggap sama. Dianggap sama. Maka nggak bisa kalau dibuat seperti ini. Itu ya. Nah, itu karena di Pascal ini variabelnya itu bersifat yang namanya non case sensitif. Jadi ada case sensitif, ada non case sensitif. Password itu contoh yang case sensitif, artinya huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Itu kalau password ya, kalau case sensitif huruf kecil huruf besar dibedakan. Kalau di sini enggak, huruf kecil dan huruf besar dianggap sama, maka istilahnya adalah non case sensitif atau tidak bersifat case sensitif. Itu ya, itu hanya istilah saja supaya besok-besok kalau mendengar istilah itu tidak asing. Oke. Saya kembalikan X1 X2, ini X1 ini. Nah, ini pun sama. Jadi di sini yang saya deklarasikan adalah X2, X-nya huruf kecil, tapi di sini saya tuliskan X-nya huruf besar. Nah, seperti ini ya, ada ketidakkonsistenan. Ada ketidakkonsistenan ini. Sekali lagi di deklarasi itu X2-nya kecil. Di sini di dalam programnya X2-nya X-nya besar. Nah, kita akan jalankan, yang terjadi adalah 105 tetap muncul. Nah, itu yang tadi saya katakan karena tidak membedakan. Walaupun tidak konsisten tapi tetap bisa karena dianggap sama. Di sini X2, ya pokoknya di sini bunyinya X2, entah X-nya kecil atau besar, nggak masalah. Ya, tapi saya hanya berpesan silakan ini dihindari. Tetap silakan berusaha untuk konsisten. Kalau di sini kecil, maka di sini pun juga diusahakan kecil. Walaupun sekali lagi hasilnya akan tetap muncul. Ya, karena tidak bersifat case sensitif tadi. Oke, itu mengenai proses ya atau assignment di dalam bahasa Pascal. Bisa kali, bagi, plus, minus. Oh, satu lagi. Ini yang pernah kita bahas. Nah, ada istilah modulo. Oh, iya, belum kita ganti ya. 5, 10. Nah, karena kalau kita bicara tentang modulo, ya pasti kita bicara tentang yang namanya bilangan secara matematis. Maka di sini artinya X1 modulo X2, 10 modulo 5. Ya, hasilnya sisa pembagiannya berapa? 0 seharusnya. Nah, itu ya, itu modulo. Jadi sisa pembagian yang sudah kita bahas beberapa kali di kelas gitu ya. Oke, ini mengenai assignment atau mengenai proses sebagai lanjutan dari video yang kedua kemarin. Nanti untuk video berikutnya kita akan lebih lanjut lagi, kita akan coba ambil contoh satu rumus sederhana. Itu ya. Oke, sampai ketemu lagi.